satu plan untuk bisa meningkatkan dan membuat produksi lebih efektif untuk beras, yaitu terkait dengan penyuluh-penyuluh yang mendampingi petani. Mungkin bisa dijelaskan sejauh ini seperti apa job desk dari penyuluh-penyuluh ini dan juga apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, baik Mbak Neka. Jadi tugas dari para penyuluh ini adalah memastikan petani memiliki informasi yang cukup dari pusat, baik itu terkait inovasi, teknologi, juga terkait dengan program. Jadi ini merupakan ujung tombak dari pembangunan pertanian. Jadi kita boleh katakan bahwa penyuluh ini adalah kunci sebenarnya. Sehingga kalau penyuluhnya jumlahnya cukup, kapasitasnya cukup, pasti semuanya akan lebih baik. Karena yang harus berada di sisi petani itu adalah penyuluh. Jadi bayangkan kalau misalnya petani berjalan sendiri, terkait misalnya ada serangan hama penyakit, dia tidak tahu mau berkomunikasi sama siapa. Tapi penyuluh dengan kapasitasnya dia bisa memberikan saran-saran seperti apa untuk mengendalikan itu. Atau dalam hal penggunaan varietas unggul, kemudian atau peningkatan produksi secara keseluruhan. Ini tugasnya para penyuluh. Jadi sangat penting ya. Jadi makanya sekarang pemerintah saya kira seperti mungkin mendengar isu juga, penyuluh yang selama ini kan berada di daerah. Dulunya di Kementerian Pertanian. Kemudian dengan adanya otonomi daerah kan mereka berada di daerah. Kemudian sekarang kebijakan yang baru Pak Presiden, Pak Menteri bahwa penyuluh akan ditarik ke pusat lagi. Menjadi pegawai pusat sehingga ini nanti komandonya langsung dari pusat. Seperti itu Mbak. Baik, sebagai ujung tombak mungkin boleh dijelaskan seperti apa kapabilitas tiap penyuluh ini? Iya, jadi para penyuluh harus update terhadap inovasi, teknologi, dan informasi. Karena mereka ini semua yang dibutuhkan petani kan mereka yang harus menjadi pelayannya. Jadi tidak hanya dari aspek inovasi, teknologi yang dibutuhkan petani, tetapi juga terkait dengan informasi, misalnya pasar dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan penyuluh ini harus orang yang serba bisa dan serba tahu. Dan inilah kewajiban dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Kalau misalnya rekrutmen baru pasti anak-anak muda kan, anak-anak muda yang cukup update dengan dunia digital misalnya. Dan ini pasti akan lebih membantu petani. Yang tua pun, yang sudah senior pasti punya pengalaman terkait dengan teknis di lapangan. Nah ini kalau dua-duanya dikombinasikan, tadi kan baru 37.000 kita kekurangan cukup banyak. Kalau nanti kita akan direkrut satu penyuluh satu desa, kombinasi antara senior yang sangat paham teknis, kemudian anak muda yang visioner gitu ya, kemudian juga menguasai teknologi kekinian, ini akan dampaknya pasti akan lebih besar untuk petani di lapangan. Baik, dan kita juga mendengar rencana untuk mencetak 3 juta sawah di Merauke. Mungkin boleh dijelaskan progresnya seperti apa dan target untuk short termnya seperti apa, mungkin hingga kuartal 1 2025. Oke, jadi sebenarnya 3 juta itu bukan hanya di Merauke. Jadi 3 juta itu di Indonesia ya, kita targetkan dalam 4 tahun ini bisa kita selesaikan. Ini untuk mengganti kehilangan baku sawah kita yang berada di Jawa terutama. Dan ini tahun ini targetnya ada 500.000 hektar. Kemudian kalau di Merauke mungkin nanti bukan pemerintah ya, nanti mungkin BUMN pangan yang nanti akan menangani. Tapi kalau untuk di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Timur Sumatera itu nanti dengan Kementerian Pertanian seperti itu. Nah, targetnya yang bertahap. Jadi 500 sampai 750 di tahun ini, kemudian tahun depan juga sama, nanti totalnya sekitar 3-4 tahun ke depan ada 3 juta. Seperti itu Mbak Neka. Baik, tapi bagaimana dengan kondisi tanah yang ada di sana? Apakah ini sama dan juga bisa dilakukan untuk menanam padi? Karena kita tahu pasti dibutuhkan kontur tertentu untuk menanam padi. Betul. Jadi di Merauke ini menarik Mbak Neka, karena Merauke ini adalah lahan rawa, aluvial, kemudian sangat flat, kemudian juga bukan organik, tetapi mineral, lahan rawa mineral. Nah, kita punya existing sekarang di sana kan sekitar 45.000 yang sudah existing, sudah berproduksi dengan baik. Nah, sekarang kan akan dikembangkan di sektor 3, di zona 3 kemudian sampai ke Warnam ya. Sehingga tambahnya minimal di Merauke itu 1 juta. Jadi tantangannya untuk Merauke tidak terlalu dari aspek karakteristik tanah, tidak terlalu besar tantangannya. Kenapa? Benar-benar ini cocok untuk sawah, seperti itu. Jadi tapi kalau seandainya di tahun pertama belum seperti di Jawa ya wajar, karena ini kan berproses gitu ya. Tapi sangat potensi. Ya, makanya kita sangat optimis untuk Merauke ini sebenarnya lumbungnya di timur Indonesia karena lahannya sangat luas, kemudian sangat ideal untuk persawahan seperti itu. Saya kurang lebih pernah ditugaskan Pak Menteri hampir sebulan di sana nggak boleh pulang karena Pak Menteri harus pastikan itu berjalan dengan baik. Dan saya baru tahu ya, dulu saya belum pernah ke Merauke ya. Bayangan saya Merauke mungkin lahan gambut dan seperti itu. Ternyata tidak dan sangat baik ininya. Baik, baik. Dan sebelumnya ketika tadi kita ngobrol, Bapak juga sempat bilang kita sudah akan memasuki musim tanam begitu ya. Lalu bagaimana dengan musim tanam di Merauke? Sejauh ini berapa banyak yang mungkin sudah bisa ditanami di awal Januari? Ya,
Jadi tadi seperti saya sampaikan Mbak Neke, kan ada existing sekitar 45.000 hektar yang sudah berproduksi, dan ini tinggal kita tingkatkan indeks pertanamannya. Jadi kalau kita klaim sekarang bahwa sumbangannya akan di sekitar 45.000 mulai di musim awal tanam ini, ya sangat mungkin. Nah, yang untuk yang cetak sawah baru ini masih berproses. Jadi di sana kan sekarang sudah mulai dibuka di Wanam, itu mungkin infrastrukturnya yang duluan. Kemudian kita uji coba. Uji coba dalam artian kita misalnya sekarang ada demplot beberapa varietas yang cocok di sana, kita uji cobakan. Dan insya Allah nanti kalau kita sudah ketemu misalnya varietas apa yang cocok, kemudian perlakuan apa yang harus kita lakukan, sehingga nanti dalam pelaksanaannya nanti tidak banyak hambatan yang kita temukan. Jadi kita sudah lakukan uji coba pendahuluan. Jadi tidak serta-merta juga. Jadi kita lakukan uji coba, kemudian sembari kita siapkan lahannya, kemudian nanti inovasi teknologi ini atau paket teknologi ini yang akan kita terapkan itu sudah fix seperti itu, Mbak Neke. Baik, selain padi, kita juga punya target untuk swasembada jagung, ya, begitu siap. Pak. Kalau jagung sendiri seperti apa prosesnya hingga saat ini? Ya, jagung kita, ya mudah-mudahan ya, ke depan kita masih ada impor itu 1 juta itu kan jagung pangan ya, jagung pangan dan turunannya ya. Kemudian kalau untuk pakan sebenarnya kita tidak perlu impor. Nah, untuk tahun 2025 kita sangat optimis. Kenapa? Karena sejak Oktober sampai Januari ini, kita kan setiap malam mengupdate berapa luasan tanam padi jagung di Indonesia, itu setiap malam. Dan sampai tadi malam sudah 1.888.000 hektar jagung. Jadi itu pasti akan nyumbang Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, kalau kita kalkulasi di sapron pertama sampai April ini sudah 2 jutaan, ya kita kan kebetulan 14 juta ton pipilan kering. Oh, kayaknya kita mungkin ekspor bahkan tahun depan untuk pakan. Insya Allah, Mbak Neke. Jadi makanya sebenarnya yang disampaikan Pak Menteri Pertanian, Pak Menko juga, kemudian apakah optimis dengan swasembada beras dan jagung di tahun 2020. Kita insya Allah sangat optimis. Apalagi ini sekarang semuanya sudah satu langkah ya, semua kementerian terkait, kemudian dikoordinasi Pak Menko Pangan, kemudian Pak Menteri Pertanian yang sangat bersemangat gitu, udah menghela kami anak buahnya kan, stafnya, kemudian juga kementerian lain juga sudah sejalan. Nah ini saya kok merasa kok baru sekarang ya kita kayaknya sudah sebegitu dari awal sudah curi start, kemudian selangkah satu visi. Nah ini modal kita. Makanya sekali lagi kalau ditanya saya, banyak yang nanya, apakah optimis yang seperti disampaikan Pak Menko, Pak Menteri Pertanian untuk swasembada beras dan jagung di tahun 2025, kita sangat optimis. Tinggal lagi kita juga berharap mudah-mudahan kita diberikan cuaca yang baik ya, tidak seperti 2023 sangat ekstrim, El Nino sangat ekstrim gitu ya. Kalaupun sekarang ada kasus banjir di beberapa daerah, saya kira masih normal ya, karena memang intensitas hujan di bulan-bulan Januari, Februari kan memang cukup tinggi. Baik. Dan ini juga kita lakukan juga mitigasi dan lain-lain.